Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2981. Siapa yang akan mengatasi malapetaka Kaisar? Ledakan. Gemuruh. Langit berdengung, langit bergemuruh, ada awan malapetaka, kilat dan guntur, semacam paksaan yang membuat seluruh langit berbintang bergetar, tiba-tiba muncul, itu adalah kehendak dewa, dingin dan agung, guntur yang mengamuk, seperti seekor ular, merobek merusak alam semesta, penuh kehancuran. Di bawah awan perampokan, Ji Ningsuang berdiri diam. Dia masih terlihat kusam, matanya kosong, dia benar-benar seperti boneka, dia tidak memiliki emosi, tidak memiliki kecerdasan, tidak bereaksi ketika malapetaka mendekat. Ketika dia melewati malapetaka, dia pasti akan mati. Inilah kesimpulan yang ditarik oleh kedua kaisar, Tianming dan Ming. Pria surgawi di Jalan Taiko memiliki visi kaisar sebelum memimpin kesengsaraan kaisar. Tetapi Ji Ningsuang berbeda, jika tidak ada tanda-tanda menjadi seorang kaisar, dia tidak akan bisa menjadi kaisar agung, dan jika dia tidak dapat membuktikan Tao, dia akan mati. Tidak semua orang, seperti orang suci dan kaisar, bisa dilahirkan di nirwana bahkan sebelum menjadi seorang kaisar. Kali ini, menilai dari keadaan kebingungannya, kematiannya tampaknya pasti, malapetaka kaisar semakin dekat, dia tidak memiliki kesadaran diri, dan dia pasti akan terhempas oleh guntur malapetaka kaisar. Semakin marah kedua kaisar itu. Kemurkaan kaisar terhadap pedang Zuxian. Ji Ningsuang jelas telah menekan perampokan kaisar, jadi dia tidak harus melalui perampokan, tetapi juga dapat membantu surga dalam pertempuran. Untungnya, dipaksa untuk menyeberang perampokan dengan pedang Zuxian tidak hanya akan membuat surga kalah seorang jenderal, tetapi juga mengekspos langit. Posisinya bisa digambarkan seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Ledakan. Diiringi oleh ledakan, Kaisar Jie datang, dan petir hitam pekat menembus alam semesta. Kepulan. Darah tiba-tiba muncul, dan Ji Ningsuang yang tumpul terhuyung-huyung beberapa saat setelah dicincang, tubuhnya yang halus berlumuran darah. Tapi dia tidak jatuh. Kedua kaisar sudah melihat ke sisi lain, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka berdua tampak terkejut. Seberapa kuat seharusnya gadis kecil ini, dia tidak hancur di tempat meskipun dia disambar petir kaisar. Ketika mereka melihatnya, Ji Ningsuang, yang tumpul, akhirnya bereaksi, mengangkat pipinya dengan kaku, dan menatap kosong ke arah Chang Miao dengan mata kosongnya yang indah. Ledakan. Gemuruh. Ketika dia melihat ke atas, dia sepertinya telah membuat marah langit, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan terjalin menjadi air terjun, mengalir turun dari langit, menenggelamkannya, dan mencoba menghancurkan orang yang menentang surga ini. Di lautan guntur yang mengamuk, sulit untuk melihatnya lagi, hanya sosok samar yang terlihat, melambaikan tangan batu gioknya dengan kaku, setiap kali tembakan dilakukan, guntur dan kilat dapat dimusnahkan. Kaisar dunia bawah mengerutkan kening, dan Daozu juga mengerutkan kening. Saya benar-benar meremehkan gadis kecil itu, dalam keadaan bingung, dia sebenarnya tahu untuk melawan kaisar, atau dengan kata lain, dia secara tidak sadar bertarung melawan langit dan tidak menyerah. Dia juga orang yang menentang surga yang dikutuk oleh surga. Ledakan. Di bawah malapetaka kaisar, di lautan guntur, dengan dia sebagai pusatnya, semua hal berkembang dengan cara yang aneh, setiap gunung, setiap sungai, setiap pohon dan setiap pohon, semuanya memiliki spiritualitas, roh semacam itu, yang bahkan bencana kaisar tidak dapat dihapus, harus memanifestasikan dirinya, bantu dia melawan bencana guntur, hancurkan lagi dan lagi, bentuk ulang lagi dan lagi, gunakan kaisar untuk meredam visi, dan gunakan visi untuk melawan kaisar. Ini semua dilakukan dalam keadaan linglung, jika dia dalam keadaan sadar, dia pasti akan lebih kuat. Ledakan. Gemuruh. Guntur bahkan lebih buruk, lebih banyak halilintar jatuh dari langit, merah, oranye, kuning, hijau, biru dan ungu, membentuk air terjun berwarna-warni, meskipun cantik, mereka juga hancur. Fluktuasi kesengsaraan kaisar memengaruhi seluruh langit. Tetapi setiap orang yang mendengar gelombang itu, apakah itu setan, atau biksu dari surga,
Apakah itu kaisar atau puncak-puncak, semuanya melihat ke arah Tian Huang pada saat yang bersamaan. Seluruh pertempuran surga telah terhenti. Sikap kedua belah pihak tidak sama. Seperti surga, ekspresinya bermartabat. Pada titik ini, menarik malapetaka kaisar kemungkinan besar akan mengekspos posisi surga, dan kemungkinan akan memicu lebih banyak invasi. Seperti iblis surgawi dan iblis jahat, dia tertawa main-main, dan mata merahnya bersinar dengan cahaya redup. Seseorang dari surga menyebabkan perampokan kaisar, dan itu benar-benar pertolongan dewa. Tidak butuh waktu lama untuk posisi langit terungkap, bahkan jika hanya sudut yang terbuka, itu akan ditangkap oleh alam iblis surgawi. Pada saat itu, pilar ajaib akan datang, dan mereka akan mendapat lebih banyak bantuan. Jika barisan saat ini tidak cukup untuk memenangkan surga, maka lebih banyak lagi yang akan datang, begitu banyak sehingga surga tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Ini bukan orang prasejarah, itu makhluk surgawi saya. 9 Kaisar Chu, yang berperang melawan Kaisar Jahat pertama, memberikan jawaban yang pasti. Meskipun jaraknya jauh, persepsi tertentu masih sangat efektif, tapi saya tidak tahu, ya siapa yang mengalami kesengsaraan, dan mengapa dia memilih untuk melalui kesengsaraan selama perang besar surga. Ini seperti menambah penghinaan pada luka. Kaisar Jie. 9 jenderal besar yang berperang melawan Kaisar Jahat kedua juga melihat ke kejauhan dengan sekuat tenaga, seolah-olah mereka bisa melihat guntur dan kilat di langit berbintang melalui kabut tak berujung, tapi itu adalah sayang bahwa mereka tidak tahu siapa itu. Dalam penyeberangan perampokan, ini tidak baik. Yan Luo dari 10 kuil, yang melawan Kaisar Jahat ketiga, terlihat sangat serius. Tidak ada artinya untuk melewati malapetaka pada hari kerja, tetapi itu adalah malapetaka untuk melewati malapetaka sekarang. Siapa yang melintasi malapetaka? Ye Chen, yang masih berada di alam berkabut, bertarung dengan Kaisar Iblis Gabungan, juga tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke samping. Ini putra ke-9-mu. Tiba-tiba, perasaan ilahi datang ke laut ilahi. Mendengarkan nadanya, dia adalah Raja Manusia. Ada langit ilusi dan tirai air di Tian Xuanmen, dan dia bisa mengintip ke langit berbintang terlalu banyak. Tian Huang, saya juga mengintip, dan saya telah menetapkan batasan bertahun-tahun yang lalu. Ning Xuang. Ye Chen mengerutkan kening, yang benar-benar mengejutkannya. Jika dia berharap dengan benar, Yao Qi seharusnya masih berada dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Kapan itu keluar dan bagaimana keluarnya? Setelah ratusan tahun aliran turbulen, dia tahu memahami hukum ruang dan waktu. Menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyentuh penghalang jalan kaisar. Dia, untuk saat ini, berpikir begitu. Tapi, mengapa memilih pada titik ini? Anak ke-9 dari keluarganya, meskipun tidak terlalu pintar, bukanlah orang bodoh, ada perang di surga, dan ada bencana di dunia, dia harus tahu apa arti bencana kaisar. Ada perubahan. Gumam Ye Chen, alisnya berkerut lebih dalam. Dia mengenal Jining Xuang di dunia, tidak ada yang mengenal Jining Xuang lebih baik darinya. Dia yakin bahwa bukan Yao Qi yang mengambil inisiatif untuk melakukan perampokan, jika dia memiliki pikiran yang jernih, dia tidak akan bisa melakukan perampokan kaisar. Ini cukup untuk membuktikan satu hal, dia dikendalikan oleh orang lain, atau dia dalam keadaan linglung tanpa kesadaran diri. Bersenandung. Pikiran sedang kesurupan untuk sesaat, dan gabungan Kaisar Iblis tiba, melemparkan tombak perang hitam legam, yang merupakan senjata kaisar yang ekstrim, dan di atasnya, ada pola kaisar Dao ilahi yang beredar. Engah. Ye Chen ditembus dan dipaku ke Sutian dengan tombak. Mati. Gabungan Kaisar Iblis tiba kemudian, dengan rambut acak-acakan dan wajah ganas, Ling Tian menebas kepala Ye Chen dengan pisau palem. Ye Chen kembali ke akal sehatnya, mengeluarkan tombak perangnya, menggunakan tombak sebagai tongkat, dan mengayunkan Kaisar Iblis gabungan dengan satu tongkat. Sebelum Kaisar Iblis tenang, dia membunuhnya lagi. Jari itu menembus iblis kepala Kaisar. Ah! Iblis melolong, secara paksa memobilisasi kekuatan suci Kaisar, dan juga secara paksa memobilisasi sumber aslinya, dan melemparkan metode abadi Kaisar dengan tubuh Kaisar sebagai pusatnya, lingkaran cahaya hitam dan destruktif menyebar, menjatuhkan Ye Chen. Namun, karena ini, aura jalan Kaisar anjlok dalam sekejap, hanya karena, tanpa dukungan dari Heavenly Demon Pillar, 1 poin dari sumber aslinya berkurang 1 poin, dan sangat sulit untuk pulih, tidak hanya dia, tapi semua iblis di surga hal yang sama berlaku untuk iblis, termasuk Kaisar Agung.
Bagaimanapun, ini bukan wilayah mereka. Ye Chen tiba-tiba membekukan tubuhnya, mengorbankan esensi darah, membakar darah suci, dan menukar kekuatan tempur yang kuat. Dia menyerang lagi, dengan ekspresi gila di wajahnya, ingin membunuh Kaisar Iblis gabungan ini dalam waktu sesingkat mungkin. Semut, semua di bawah Kaisar adalah semut. Gabungan Kaisar Iblis berteriak, menawarkan pengorbanan untuk visi jalan Kaisar. Itu adalah sebidang tanah ajaib, dengan kilat dan guntur di langit, dan tumpukan mayat di bawah, seperti neraka tak berujung, di mana Anda dapat mendengar suara jalan besar dan surga mendengar lolongan hantu, tidak peduli apakah itu Tianyin atau lolongan, itu penuh dengan kekuatan sihir yang kuat, dan mereka yang tidak kuat secara mental akan ditelan dalam sekejap. Membuka. Ye Chen berteriak keras, dan menyerang dengan keras dan mendominasi. Dia meninju tanah Dao Iblis Kaisar, dan melangkah ke dalamnya. Telapak kakinya seberat gunung, dan tanah iblis hancur berkeping-keping. Engah. Gabungan Kaisar Iblis menyemburkan darah, dan menderita serangan balik yang mengerikan. Dia melangkah mundur, dan setiap kali dia mundur selangkah, dia menginjak kehampaan. Setiap kali dia mundur selangkah, tubuh Kaisar meledak. Ah! Kaisar Iblis yang bugar meraung dan meraung, matanya penuh kegilaan, dan dia membuka jalan larangan Kaisar lagi. Garis sihir kuno terukir di antara alisnya. Tubuh Kaisar langsung terangkat ribuan kaki. Alam semesta runtuh, dan seluruh alam berkabut terfragmentasi. Engah. Ye Chen, yang baru saja terbunuh, dibalik dengan telapak tangan ini cukup mendominasi, bahkan tubuh suci kuno Ye Chen pecah menjadi retakan itu disemprot dengan darah suci, bersinar dan menyilaukan, menodai langit berbintang. Tekan untukku. Sebelum Ye Chen bisa tenang, gabungan Kaisar Iblis tiba lagi, menutupi langit dengan satu telapak tangan, diukir dengan karakter segel jalan Kaisar, dikelilingi oleh guntur dan kilat, benar-benar menghancurkan dunia dengan telapak tangan. Ye Chen menstabilkan sosoknya, melawan kekuatan Kaisar, dan dengan paksa membuka tubuh Tuan. Setelah itu, dia membuka 8 naga emas 10.000 zang, melayang di 9 langit. Ledakan. Engah. Ledakan. Kaisar Iblis yang bugar sengsara, gagal menekan Ye Chen, tetapi diombang-ambingkan oleh 8 naga, tubuh Kaisar setinggi 1000 kaki meledak di tempat, tulang Kaisar yang gelap diwarnai dengan darah Kaisar hitam legam, dan langit berwarna darah runtuh. Selama musim gugur, mereka yang digabungkan dipisahkan lagi, jatuh bersama, dan berubah menjadi Kaisar Iblis Yin, Kaisar Iblis Yang dan Kaisar Iblis Bintang, dan jajaran Kaisar semuanya jatuh ke tingkat pertama Kaisar Besar, yaitu sudah terluka dia dipukul lagi dan dipisahkan, tidak hanya dengan sisa darah, tetapi juga dengan luka serius. Sudah berakhir. Kata-kata Ye Chen dingin dan kering, Dewa Guntur Si Fei, terbunuh di depan Kaisar Setan Bintang, di antara 3 Kaisar Setan Surga, dia yang paling terluka, dan kaki serta kakinya adalah yang terburuk. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Wajah Star Demon Emperor tiba-tiba berubah, dan dia ingin terbang menjauh. Sayangnya, pedang Ye Chen telah tiba. Engah. Darah Kaisar Dao menyilaukan, kepala Star Demon Emperor berguling di tempat, Yuan Shen dipenggal bersama, dan kaki Ye Chen diinjak-injak menjadi lumpur darah bersama dengan tubuh Kaisar yang rusak. Melihat ini, Kaisar Iblis Yin dan yang keduanya bergidik, berbalik dan melarikan diri bahkan tanpa memikirkannya, keduanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Tubuh suci kecil dari Kaisar Semu itu terlalu menakutkan. Setelah peleburan, Kaisar tingkat menengah tidak lain adalah dia lawan, apalagi 2 Kaisar junior mereka dengan sisa darah, akan mati jika mereka bertarung lagi. Engah. Berlari dan berlari, saya melihat darah lagi. Kaisar Setan Yin yang melarikan diri, tubuhnya terpisah, dan dia dipukul oleh Dewa Guntur terbang. Ye Chen membunuhnya seketika dan melepaskan kepalanya dalam sekejap. Tidak mungkin untuk melarikan diri dari kaki Ye Chen, dan diinjak-injak kabut darah. Selamatkan aku, selamatkan aku. Kaisar yang mau berteriak, dan dia tidak berani menoleh ketika melarikan diri. Dalam proses melarikan diri, dia menghapus tanda reinkarnasi yang diukir padanya oleh Ye Chen. Dia memanggil membantu sepanjang jalan, berharap bantuan dari Kaisar besar lainnya. Dia mencium bau kematian. Kemana harus pergi? Ye Chen membunuh lagi dalam sekejap, pedang Feng Shen, yang menggabungkan kekuatan reinkarnasi, kekuatan ruang, kekuatan waktu, kekuatan ruang dan waktu, asal-usul tubuh suci, dan prinsip-prinsip kekacauan itu adalah pedang paling puncak, ditusuk dari punggung Kaisar yang mau ke dada,
tanpa meninggalkannya sedikit pun. Cara untuk bertahan hidup, tidak hanya menembus tubuh kaisar, tetapi juga menghancurkan jiwanya. Aku tidak percaya. Darah menyembur keluar dari mulut Kaisar Yang Mo, dia menundukkan kepalanya dengan kaku, melihat ujung pedang berdarah di dadanya, dia adalah seorang kaisar. Bagaimana dia bisa dibunuh? Orang yang membunuhnya sebenarnya adalah seorang kaisar kecil, keagungan kaisar telah hilang. Engah. Ye Chen mencabut pedang daunnya dan menginjak Kaisar Iblis Miang. Sejauh ini, 3 kaisar yang menginvasi surga dengan pilar ajaib semuanya dibantai. Sebelum mereka meninggal, mereka masih sangat sedih. Kembar 3 yang baik, 1 keluarga dan 3 kaisar, berkumpul dan pergi bersama. Hal yang menggelikan adalah bahwa mereka tidak mati di tangan kaisar, dia dibantai oleh tubuh suci kecil, yang benar-benar membuat kepalanya menjauh dari jarak ribuan mil. Cepat pergi ke Tian Huang, dan lindungi dia untuk membuktikan jalannya. Raja manusia datang, nadanya cukup mendesak, karena 5 bajingan perang juga pergi ke medan perang, berperang melawan iblis dan iblis di kota tembok Nanchu. Sebelum Ye Chen menjawab, dia sudah membuka gerbang domain Dao Kaisar, dan langsung pergi ke Tian Huang. Dia tidak takut iblis jahat menyerang Jining Xuang, dan iblis jahat ingin Jining Xuang memimpin kaisar untuk merampok. Dengan cara ini, posisi langit bisa diekspos. Yang benar-benar dia takuti adalah orang-orang prasejarah terkutuk, yang tidak berani melawan iblis dan iblis, tetapi mereka pandai melawan surga, dan tidak akan pernah membiarkan Jining Xuang mengatasi malapetaka. Lindungi dia untuk menjadi seorang kaisar. Ye Chen mendengar panggilan itu melalui gerbang domain. Itu adalah Dong Huang Taixin, rambutnya seputih salju, dia pasti telah menggunakan semacam metode terlarang, mengorbankan roh primordial, dan mengorbankan asal mula dengan darah, dan 4 pembudidaya pedang puncak dan ibu peri Yaochi yang bersamanya juga sama. Dari saat mereka bertemu kaisar jahat, mereka tidak punya niat untuk kembali hidup. Apakah mereka bisa membunuh kaisar atau tidak? Mereka ditakdirkan untuk mati. Lindungi dia untuk menjadi seorang kaisar. Kaisar, Jenderal Dewa, Yan Luo, Unicorn prasejarah, orang suci, kaisar, kaisar suci. Semua puncak yang berpartisipasi dalam pertempuran kaisar, semuanya datang kata-kata, itu adalah kata-kata para senior, itu adalah instruksi terakhir untuk Ye Chen. Lindungi dia untuk menjadi seorang kaisar. Transmisi suara para kaisar di surga penuh dengan harapan dan obsesi. Mereka berharap Jining Xuang akan membuktikan jalannya, dan obsesi itu adalah untuk Kaisar Emo. Mereka juga mengorbankan segalanya. Binasa bersama. Mereka semua telah mendorong diri mereka ke jalan buntu, dan pada saat mereka menyerang Kaisar, mereka mengorbankan jasa seumur hidup mereka, menyeret tubuh mereka yang rusak satu persatu, berjuang untuk Kaisar, dan mereka semua memiliki kesadaran tertentu bahwa mereka akan mati. Dengan tubuh mereka Dao Xiao ingin menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan para dewa, dan menyeret kaisar untuk dimakamkan bersamanya. Lindungi dia untuk menjadi seorang kaisar. Panggilan ini datang dari orang-orang biasa di semua wilayah. Itu adalah raungan dari jiwa. Tidak peduli apakah dia bisa membuktikan Tao atau tidak, mereka akan berdiri di depannya tanpa ragu-ragu, rela menghancurkan tubuh mereka berkeping-keping demi harapan itu. Ye Chen tetap diam, seperti seberkas cahaya, dia langsung pergi ke ujung lain dari gerbang domain, melalui lorong, dia bisa melihat dunia luar, salah satu puncak terkuat, bertempur dalam pertempuran berdarah. Masing-masing biksu dari langit, bersumpah sampai mati, gunung-gunung besar dan sungai-sungai, itu telah hancur dalam pertempuran. Tunggu. Aku tidak tahan, dan hanya ada kata pucat ini. Ekaristi juga manusia, dan dia juga memiliki niat egois. Dia ingin melindungi rakyat jelata di Wanyu, dan dia ingin lebih melindungi istrinya. Tunggu. Ye Chen menutup matanya, dan kecepatannya mencapai puncaknya sejak dia berlatih Taoisme. Dunia dewa dan hantu, Gatling saya adalah keterampilan magis tingkat se. Dunia hantu dan hantu, setan dan hantu adalah dewa favorit saya. Merekomendasikan 2 buku untuk semua orang. Keduanya adalah buku fantasi yang bagus dengan tema yang sangat baru. Dukunglah. Episode 2982 Pahlawan. Ledakan. 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 Suara gemuruh menyelimuti langit berbintang yang luas, dan api perang berdarah menyulut seluruh langit dan dunia manusia. Setiap semburan darah mencerminkan warna hari kiamat. Setiap raungan adalah lagu pemakaman kematian. Setiap gemuruh seperti lonceng kematian neraka. Melihat ke bawah ke kubah bintang, gambarnya tidak ada harapan.
Ada terlalu banyak setan dan setan, bukan hanya satu atau dua. Itu adalah lautan luas, menyapu setan-setan yang mengerikan, membanjiri langit berbintang yang luas, dan melahap makhluk-makhluk langit. Malapetaka langit benar-benar malapetaka yang menghancurkan dunia. Tidak ada yang tahu apakah masih ada harapan untuk langit, mereka hanya tahu bahwa mereka harus berjuang, dan dalam keputusasaan, mereka perlu menemukan secercah cahaya itu. Langit redup dan gunung serta sungai yang berwarna darah membutuhkan cahaya itu untuk dipantulkan alam semesta paling terang. Keberuntungan surga akan bertahan selamanya. Ledakan. Gemuruh. Di hutan belantara, guntur kaisar mengamuk. Di lautan guntur, sosok berlumuran darah itu masih ada. Belum lagi dunia, bahkan dua kaisar, Tianming dan Ming, tidak bisa menahan keterkejutan. Dalam keadaan bingung, di bawah gemuruh perampokan kaisar, mereka belum dihancurkan Dewa Timur Yaoci. Kekuatan mematahkan garis bawah keterkejutan kedua kaisar. Namun, penjahat tak tertandingi ini yang tidak lebih lemah dari Ye Chen memprovokasi kaisar, tetapi tidak ada penglihatan tentang kaisar, tidak peduli betapa menakjubkannya dia akan tetap pusing. Ledakan. Gemuruh. Ledakan di jalan Taiko juga tirani. Perampokan kaisar terhadap pria tanpa kepala tidak lemah bagi Jining Xuang. Perampokan kedua kaisar tampaknya terhubung, dan tampaknya saling terkait dalam kegelapan, mengerikan. Di dunia fana, tampaknya ada tangan yang tak terlihat, mengutak-atik semua ini, menyatukan semua bencana ini, dan berkumpul ke dalam malapetaka yang mengerikan ini. Engah. Di tengah suara gemuruh, Jining Xuang memercikkan darah lagi dan jatuh ke Chang Miao, diikuti oleh guntur yang memenuhi langit, menenggelamkannya berkali-kali. Namun, dia masih tak tertandingi dalam linglung. Meskipun dia tidak memiliki pikiran yang jernih, dia memiliki alam bawah sadar untuk melawan dewa. Kesadaran semacam itu adalah obsesi abadi. Jika hatinya abadi, tubuhnya akan abadi. Alam semesta dalam kekacauan. Gumam Daozu, dia melihat seluruh dunia manusia, zona terlarang bergabung dalam pertempuran, kota tanpa air mata bergabung dalam pertempuran, dan ras abadi juga bergabung dalam pertempuran. Apa artinya bagi mereka untuk bergabung dalam pertempuran sebagai seorang kaisar? Dia tahu rahasia dia sangat jelas. Dalam kegelapan, ada formasi gelap yang sangat besar yang mempertahankan tiga alam surga, bumi dan manusia, dan juga menutupi seluruh langit, untuk mengisolasi mata yang mengintip dari alam luar, dan Xiao Ruoxi adalah latar belakang pusat, termasuk surga, dunia bawah, area terlarang, kota tanpa air mata, yang abadi, Chu Agung, Xuan Huang, Neter, dan Wanyu semuanya dalam kegelapan. 5 area terlarang berpartisipasi dalam pertempuran, dan formasinya kacau balau. Kota tanpa air mata berpartisipasi dalam pertempuran, dan formasi kacau lagi. Kekacauan, ditambah dengan malapetaka kaisar yang ekstrim, awan dan kabut yang menutupi langit 10.000 wilayah menghilang sedikit demi sedikit, dan langit menjadi juga diekspos sedikit demi sedikit, dan akan ditangkap oleh outer territory. Tianhuang, dia ada di Tianhuang. Cepat, cepat. Raungan ganas menyela pikiran Daozu, dan mengalihkan pandangannya ke Tianhuang. Langit berbintang liar, mungkin satu-satunya sebidang tanah murni di seluruh dunia manusia, bebas dari setan surgawi dan roh jahat, atau dengan kata lain, itu adalah tanah terlarang, karena ada orang yang melintasi alam surga dan alam jahat, tidak juga setan surgawi maupun roh jahat berani mendekat. Namun, saat ini, ada sekelompok orang, sekelompok pahlawan, yang datang ke daerah terlarang ini dengan ekspresi, melihat kematian sebagai rumah. Mereka adalah orang-orang prasejarah. Saya tidak tahu berapa banyak kaisar semu prasejarah yang datang bersama tentara kaisar, wajah mereka ganas, mengerikan, dan menakutkan. Tujuan kedatangan orang-orang Hong Huang ke sini terungkap dengan jelas. Itu untuk membunuh Jining Xuang. Setelah menghancurkannya, kesengsaraan kaisar akan menghilang, dan surga tidak akan mengungkapkan posisi mereka. Akan memerintah di surga lagi. Premisnya adalah bahwa tidak akan ada lagi invasi dari domain asing, jadi mereka ingin membunuh Jining Xuang, dan membunuh malapetaka kekaisaran ini di Buayan, dan kemudian hanya menonton pertempuran dengan senang, hanya duduk di gunung dan menonton harimau bertarung. Kaisar dunia bawah tertawa, dan Daozu juga tertawa. Senyum kaisar adalah cibiran. Adegan itu sungguh ironis. Latar belakang prasejarah masih ada, dan ada banyak orang yang bisa melawan kaisar langit dalam bahaya, mereka tidak bisa mundur, dan rakyat jelata berperang,
tetapi mereka, membawa tentara kaisar dari nenek moyang mereka, datang ke Tianhuang untuk membunuh orang-orang di surga. Setan jahat itu penuh kebencian, mereka bahkan lebih dibenci daripada setan langit. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Era prasejarah telah tiba, dan puluhan kaisar semu berdiri di luar langit berbintang liar, mengaktifkan senjata kaisar, dan menembakkan satu demi satu cahaya peri, menghancurkan dunia. Engah, engah, engah. Di bawah perampokan kaisar, pertumpahan darah Jining Suang berulang kali tidak terluka oleh guntur kaisar, tetapi oleh suku prasejarah. Dia telah membunuh Chang Miao, tetapi karena serangan kaisar prasejarah, dia jatuh dari kubah bintang dan tenggelam oleh guntur dan kilat. Tubuh halus berlumuran darahnya lebih mencolok daripada Di Jie. Tapi dia cukup kuat, meskipun dia kacau, tetapi keinginannya untuk melawan langit tetap tidak berubah, dan dia menahan guntur dan malapetaka langit, dan serangan kelaparan, dan berjuang untuk mendukungnya. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kaisar Kuasi Hong Huang menyeringai, mengertakkan gigi, dan mengaktifkan senjata kaisar lagi. Pada saat yang sama, lusinan cahaya ilahi ditembakkan, yang semuanya melebur menjadi prestise kaisar. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Lusinan lampu kaisar ekstrim terjalin menjadi satu, dan mereka cukup kuat untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Jika terkena, Yao Qi yang melewati kesusahan pasti akan mati. Namun, pada saat ini, pancaran cahaya keemasan turun dari langit dan berubah menjadi sosok emas, dia tidak bisa melihat wajah atau fitur wajahnya, hanya tubuh dewanya, seperti monumen yang berdiri di dunia, sangat ulet. Itu benar, Ye Chen membunuhnya. Ledakan. Dia tak tertandingi dalam satu pukulan, meledakkan Kaisar Dao Xianmang. Sejauh ini, dia perlahan-lahan menciptakan kehormatan manusia, tubuh suci kuno yang mendominasi, pancaran para dewa, dan mata emas yang mempesona. Ini adalah semacam niat membunuh yang mengerikan, bukan untuk iblis, tetapi untuk prasejarah. Ye Chen. Lusinan kaisar semu prasejarah semua mundur, dengan amarah di mata mereka, tetapi lebih banyak ketakutan. Berapa tahun telah berlalu, dan mereka telah terbunuh dari bayang-bayang, belum lagi melihat Ye Chen, dengar namanya saja, aku merasa hatiku bergetar. Ye Chen mengabaikannya dan hanya menatap Jining Suang. Di lautan guntur kaisar, dia berjuang dan bertarung, menyeret tubuhnya yang berdarah, melawan guntur dan kilat, tenggelam lagi dan lagi, bertarung lagi dan lagi, obsesinya tidak padam. Seperti yang dia duga, Yao Qi kacau, tidak dikendalikan oleh orang lain, tetapi tanpa pikiran jernih, alam bawah sadar mendukungnya untuk melawan dewa. Ning Suang, bangun. Ye Chen menyampaikan kesadaran roh primordial, memanggil dengan sekuat tenaga, malapetaka ilahi dari jalan kaisar, malapetaka yang luar biasa, setiap momen welas asih dapat terhapus di bawah malapetaka. Sayangnya, tidak ada yang menanggapi panggilannya. Kaisar Hong Huang mundur, ditakuti oleh Ye Chen. Di Tianhuang, selain Jining Suang, hanya Ye Chen yang tersisa. Ye Chen berdiri di langit berbintang dengan pedang dao berlumuran darah di tangannya, dan berdiri di depan Tianhuang, dia memanggil Yao Qi sambil menatap sisi yang berlawanan. Hong Huang tidak benar-benar pergi, mereka masih bersembunyi di kegelapan, siap menyerang Du Jieren setiap saat. Melihat Tianhuang, kedua kaisar, Tianming dan Ming, sedang kesurupan. Bertahun-tahun yang lalu, permaisuri Donghua membuktikan Tao di Tianhuang, dan dia memiliki tubuh suci, yang dijaga oleh kematian. Setelah berabad-abad, ada wanita lain yang menyerang wilayah kaisar, dan masih ada tubuh suci yang melindungi jalannya. Adegan sejarah sangat mirip. Aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Akankah tragedi keabadian terulang kembali? Apakah itu juga akan meninggalkan bekas cinta? Ada pelajaran dari masa lalu. Mereka benar-benar tidak ingin menontonnya untuk kedua kalinya. Ning Suang, bangun. Ye Chen masih menelepon, matanya merah darah, dan dia ingin menarik istrinya kembali dari kebingungannya, tanpa kesadaran diri, dia pasti akan mati. Namun, dia masih tidak menanggapi. Di Kaisar Kesengsaraan Guntur, dia masih tumpul dan hampa, seperti mayat berjalan, melambaikan tangannya dengan kaku, bahkan tanpa setengah kekuatan supernatural, dan menghadapi langit dengan linglung. Ledakan. Gemuruh. Diiringi gemuruh guntur, langit berbintang di kejauhan dipenuhi aura prasejarah yang bergejolak, dan puluhan kaisar kuasi prasejarah yang bersembunyi di kegelapan muncul kembali dengan wajah mengerikan. Tidak hanya itu, tetapi juga menarik pasukan prasejarah.
Itu memang pasukan, dengan barisan yang sangat besar, seperti samudera yang gelap gulita. Saya tidak tahu berapa banyak ras yang telah datang, momentum mereka terhubung, dan langit berbintang yang luar biasa bergemuruh. Semangat juang klan Desolate besar luar biasa, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, semua orang menganggap kematian sebagai rumah, mata mereka memandang Yaochi seperti mata semua orang surgawi yang memandang iblis surgawi, mereka telah menganggapnya sebagai musuh terbesar. Untuk alasan ini, tidak ragu untuk mati. Tidak ada yang mengira bahwa selama malapetaka langit, orang-orang prasejarah juga akan mengungkapkan latar belakang mereka, tetapi latar belakang yang mereka tarik tidak ditujukan untuk setan dan setan, tetapi langit dan manusia, Jining Suang yang sedang berjuang di bawah bencana kaisar. Underworld Emperor tertawa lagi, dan Daozu tertawa lagi. Senyum kaisar penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Adegan itu bahkan lebih ironis daripada invasi asing, warisan jalan kaisar. Kumpulan makhluk pertama antara langit dan bumi. Anda benar-benar lebih dibenci daripada setan. Di depan hutan belantara, Ye Chen berdiri tegak. Jiwanya masih memanggil Jining Suang. Tubuh sucinya menempel di tepi langit berbintang. Dibandingkan dengan pasukan yang sangat besar, dibandingkan dengan lautan luas, dia tidak berarti seperti setetes air di Taichang, perubahannya terlalu tipis. Punggungnya yang kesepian terlalu suram. Dia diam dan tidak berkata apa-apa. Bagi Hong Huang, dia sudah lama terdiam. Jika dia tidak mati, langit akan terbuka. Apakah kamu akan menjadi pendosa abadi? Kaisar dari semua klan di klan prasejarah dan terpencil menjerit dan mengguncang bintang-bintang, semuanya dipenuhi dengan kemarahan dan kertakan yang benar. Gigi mereka, kemarahan mereka hanya bisa digunakan untuk melawan surga. Dia belum pernah seperti ini sebelumnya melawan iblis surgawi dan iblis jahat. Mereka hari ini, klan prasejarah hari ini, tampaknya berdiri di titik tertinggi keadilan, menuduh orang yang menggunakan hidupnya untuk melindungi rakyat jelata di 10.000 wilayah. Bunuh dia, dan kebesaranku akan surut. Kaisar dari semua klan mendengus dingin, menatap Ye Chen. Ye Chen, seperti patung, masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya memanggil istrinya dengan jiwanya, dia hanya berdiri diam di tepi alam liar, diam-diam menonton pasukan besar, ekspresinya acuh tak acuh, matanya tenang, dan tidak ada emosi. Hanya karena dia tidak berbicara bukan berarti dia tidak marah. Di mana dia berada, akan menjadi zona terlarang terbesar di surga. Kaisar ke-10 Great Chu akan memblokir di sini. Sama seperti di depan aula utama Pil City saat itu, Jining Suang bersumpah untuk melindungi jalannya sampai mati, dan berjuang untuknya sampai mati. Dia akan menjadi penghalang terakhir bagi istrinya, yang berani mengganggunya melalui malapetaka kaisar. Para dewa datang untuk membunuh para dewa, para Buddha datang untuk menghukum para Buddha, bahkan jika seluruh pasukan perang di langit dimusnahkan keluar, dia akan tinggal di langit dan melindunginya. Buktikan Tao dan jadilah kaisar. Episode 2983 melawan banjir. Bunuh dia, dan Hong Huangku akan mundur. Desisan Hong Huang bahkan lebih buruk daripada gemuruh Kaisar Jie. Langit berbintang yang luas itu, tanpa setan langit dan setan jahat, dipenuhi dengan suku prasejarah, sangat kuat dan kuat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang mengira bahwa klan besar akan memiliki fondasi yang begitu kuat? Hal yang konyol adalah bahwa dengan fondasi yang begitu kuat, mereka tidak berani melawan iblis dan iblis perampok. Untuk itu, mereka memiliki kesadaran untuk mati dalam pertempuran. Tapi kesadaran semacam ini, mereka tidak pernah melawan iblis langit, iblis jahat, dan invasi domain asing. Ye Chen diam dan tidak mengatakan apa-apa. Percuma bicara lebih banyak, jika ingin bertarung, maka datanglah. Dia tidak keberatan membantai seluruh dunia prasejarah sebelum langit dikuburkan. Bunuh aku. Kaisar klan Hong Huang meraung, berdiri di atas kereta giok satu persatu, dengan panik mengayunkan pedang pembunuh, menunjuk ke arah Ye Chen. Bersenandung. Untuk sesaat, tentara kaisar yang ekstrim bermekaran dengan cahaya kaisar. Dalam sekejap, sejuta serangan pada lingkaran sihir menghidupkan kembali kekuatan ilahi. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, bayangan kepalan tangan, cahaya pedang, lampu pedang, senjata ajaib. Sangat terpukul. Kelompok makhluk pertama di dunia, suku prasejarah yang menyendiri, pada saat ini,
semua rahasia disembunyikan selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan kekuatan tempur yang dipertahankan dari invasi iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya, semuanya menghantam sosok lemah itu. Ledakan. Kekuatan bertarung Ye Chen sepenuhnya diaktifkan dalam sekejap, dia membuka tubuh tuannya, membuka dunia yang kacau, dan mengumpulkan lautan peri emas dengan asal mula tubuh suci, menutupi langit berbintang yang luas. Ledakan. 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 Serangan yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan Chaos Realm retak, tubuh hegemonik diledakkan, tubuh Santo kuno berlumuran darah, dan langit berbintang runtuh. Ye Chen menyemburkan darah dan terhuyung-huyung setiap langkah. Dia tidak bertarung, tetapi pertahanan pasif, dia tidak bisa meninggalkan langit berbintang ini, bahkan untuk 3 atau 5 saat, Hong Huang dapat meledakkan Jining Suang berkeping-keping. Dia memiliki keraguan, tetapi Hong Huang tidak, dan serangan yang luar biasa datang berulang kali. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, tetapi saya terkejut ketika melihatnya. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan tahu bahwa kekuatan bertarung Hong Huang begitu kuat sehingga dia tidak berani melawan iblis dan iblis. Adegan itu masih sangat ironis. Ye Chen, Kaisar ke-10 dari Great Chu. Surga hari ini, jenderal terkuat. Tidak dapat pergi ke medan perang, dia ditahan di langit berbintang ini oleh suku prasejarah. Seseorang akan tertawa. Benar, akan ada orang yang tertawa, Emo akan tertawa, Tianmo akan tertawa, Zhu Xianjian juga akan tertawa. Hong Huang, sangat pantas mendapatkannya. Anda telah menahan seseorang yang dapat membantai kaisar, dan menahan dewa perang yang tak tertandingi yang dapat mengendalikan situasi pertempuran. Jika langit dihancurkan oleh kami, kamu, klan Desolate besar, akan menjadi pahlawan terbesar dalam sejarah. Ledakan. 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 Diiringi suara gemuruh, serangan klan prasejarah menjadi semakin sengit, dan mereka benar-benar lupa mati, meski mereka tahu mereka adalah ngengat yang terbang ke dalam api, mereka terus menyerbu ke depan. Di mata kedua kaisar, Tianming dan Ming, keberanian dan ketakutan mereka akan kematian hanyalah lelucon besar. Jika mereka begitu pandai bertarung, mengapa mereka tidak melawan iblis surga dan kejahatan, dan mereka akan melakukannya tidak kehilangan reputasi mengecilkan kepala mereka bahkan jika mereka mati. Engah, engah, engah. Ye Chen berdarah, dan dipukul oleh tentara kaisar yang ekstrim, tulang bahunya meledak, dan sebelum dia bisa mengatur napas, cahaya langit kedua tiba, menembus tubuh suci kunonya. Gambar berdarah itu sangat mempesona. Kaisar ke-10 dari Great Chu bertempur melawan Kaisar Iblis Surgawi tanpa terluka parah, tetapi dia dipukuli berkali-kali oleh tikus prasejarah. Tapi dia ulet, dan dia tidak pernah mundur selangkah, kecuali memanggil Jining Suang dengan jiwanya, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Tempat dia berada benar-benar area terlarang, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, tidak peduli apakah mereka berasal dari kuasi kaisar atau puncak yang terkuat, mereka akan dibantai olehnya dengan cara yang menggelegar, dan tidak ada yang dapat melintasinya. Dia layak menyandang nama God of War. Dia, dengan kekuatannya sendiri, memblokir seluruh banjir. Bunuh, bunuh aku. Semua kaisar dari klan prasejarah menjadi anjing gila, melolong dengan gila, dan mengayunkan pedang pembunuh mereka dengan gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Orang-orang prasejarah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke depan, satu demi satu kaisar dan lampu peri, melintasi alam semesta, memukul Ye Chen berdarah lagi dan lagi. Engah, engah, engah. Ye Chen membunuh, dan secara paksa membuka penampilan luarnya, memegang pedang Baizang Dao, dan memusnahkan orang-orang prasejarah. Bersenandung. Kuali besar yang kacau berdengung, tergantung di langit berbintang, berjuang untuk menopangnya, melawan dewa-dewa kaisar berulang kali, tuannya tidak akan jatuh, dan itu adalah lubang yang sama. Entah kapan, suara gemuruh itu menghilang. Hong Huang mundur, tangan yang memegang senjata gemetar, menatap mata Ye Chen penuh ketakutan, itu benar-benar orang yang menghentikan seluruh Hong Huang. Ketika dia pergi menemui Ye Chen, dia benar-benar tidak manusiawi, dan pertahanan pasifnya sangat tragis. Ada darah mengalir dari setiap selokan di sekujur tubuhnya, dan banyak tulang berdarah terlihat. Kedua kaisar terkejut melihatnya. Ayo mundur. Dia tidak bisa menjadi seorang kaisar. Kaisar dunia bawah tidak bisa menahannya, dia baru saja menghilangkan sedikit penghalang, dan memberikan perasaan ilahi kepada Ye Chen. Ye Chen bisa mendengarnya, tapi tetap diam.
Dia percaya pada Yao Qi, dan percaya bahwa dia bisa membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, Ji Ningsuang percaya bahwa dia bisa mencapai kesuksesan besar. Itu, mungkin obsesi, mungkin pemahaman diam-diam, mungkin semacam misi sebagai suami. Tidak peduli yang mana, dia tidak diizinkan untuk meninggalkan istrinya. Dia akan bertarung, dan akan mengangkat langit itu untuk istrinya di langit berbintang yang redup ini. Kaisar dunia bawah tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengenal Ye Chen dengan sangat baik. Itu adalah orang yang keras kepala, apa yang dia yakini tidak akan pernah berubah, dan perkataan Kaisar tidak dapat menghilangkan obsesinya. Itu sebabnya dia menyesali, meratapi bahwa harapan teguh Ye Chen hanyalah keputusasaan. Bunuh aku. Tiba-tiba, Kaisar klan Hong Huang meraung lagi. Kali ini, serangan mereka bahkan lebih mengerikan, dengan postur yang tidak akan selesai sampai Ye Chen dijatuhkan, dan mereka ingin bertarung sampai mati dengan fisik Sein kuno ketika langit dalam bahaya. Engah. Ye Chen terluka lagi dan lagi, bermandikan darah prasejarah, dan dibunuh sampai gila. Mati. Seorang kaisar semu prasejarah menyeringai dengan muram, menemukan cacat, mengaktifkan senjata kaisar, dan menembakkan cahaya peri yang terang. Targetnya bukan Ye Chen, tetapi Ji Ningsuang, yang berada di bawah perampokan kaisar. Sialan. Ye Chen ingin menyelamatkannya, tetapi banjir menghalanginya. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh terwujud, dan seluruh tubuh terkoyak oleh guntur dan kilat yang gelap gulita. Ji Ningsuang dengan paksa menahan pukulan pengetahuan itu. Orang itu, setelah melihat lebih dekat, adalah Ye Fan. Dia juga datang untuk membela ibunya. Lawan saudara, lawan tentara ayah dan anak. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, ayah dan anak itu bertempur berdampingan lagi, tubuh suci kuno yang sunyi dan tubuh yang dikutuk secara ilahi. Satu menggantung kuali yang kacau di kepalanya, dan yang lainnya membawa pedang Suan Yuan, menghalangi langit berbintang di belakangnya, membunuh orang prasejarah, tulang menjadi gunung, dan darah mengalir ke sungai. Engah. Dalam gemuruh kesengsaraan kaisar, Ji Ningsuang jatuh lagi. Dia belum mati, masih berjuang melawan langit. Obsesinya yang abadi, bahkan dua kaisar Tianming dan Ming, mau tak mau terkejut, betapa menakutkannya dia dalam keadaan linglung, dia bertahan begitu lama. Diiringi dengan suara panggilan, matanya yang kosong dan indah secara bertahap mendapatkan kembali cahaya yang jernih. Dalam kabut, dia sepertinya melihat dua sosok, dia bersinar dengan cahaya keemasan, dikelilingi oleh guntur dan kilat, punggungnya kokoh, dia terjebak di langit, melawan banjir. Kamu Chen. Faner. Ningsuang, lewati malapetaka dengan ketenangan pikiran. Ibu, lewati malapetaka dengan ketenangan pikiran. Kedua kata itu sehangat angin musim semi. Pada saat itu, mata Ji Ningsuang menjadi lembab. Suaminya, anaknya, dan dua orang terpenting dalam hidupnya semuanya membelanya. Dia menjadi sadar dan sepenuhnya mendapatkan kembali rasa otonominya. Episode 2984 Kandang Kesengsaraan Kaisar. Ledakan. Mereka yang melewati malapetaka itu jernih dan cerah, dan malapetaka guntur lebih tirani, dan guntur serta kilat yang menggantung dari Ling Tian juga lebih merusak. Ji Ningsuang mendesis, melangkah melintasi kehampaan. Tujuannya jelas, untuk menarik banjir dan limbah. Namun, dalam kegelapan, sepertinya ada kekuatan, atau penghalang, yang menghalangi punggungnya. Setelah beberapa kali mencoba, dia gagal keluar dari lautan guntur. Aku tidak bisa keluar. Empat kata ini adalah apa yang ingin dikatakan oleh kedua kaisar, Tianming dan Ming. Hal yang sama adalah perampokan kaisar, tetapi perampokan Ji Ningsuang berbeda dengan perampokan makhluk surgawi di Jalan Taiko. Pria itu memiliki tanda aneh tentang kemunculan dewa. Tapi Ji Ningsuang tidak. Orang itu bisa memancing di Jie untuk menipu orang. Tapi Ji Ningsuang tidak bisa. Itu hanya karena, sejak Jie-nya diturunkan, dia seperti sangkar Kaisar Jie, dia akan terjebak di dalamnya, tidak bisa keluar dari lautan guntur Kaisar Jie. Jika ingin keluar, hanya ada satu cara, buktikan Tao dan jadilah seorang kaisar. Sangat disesalkan. Dia tidak memiliki tanda-tanda aneh dari kaisar, dan dia ditakdirkan untuk dimusnahkan, dan dia juga ditakdirkan untuk mati, bahkan jika dia mati, dia tidak akan bisa keluar dari kandang kaisar. Engah. Kilatan darah menusuk. Dia mencoba lagi, terluka parah lagi, dan dihalangi oleh kekuatan gelap, dia ingin membantu suami dan anak-anaknya melawan tentara prasejarah, tetapi dia tidak berdaya.
Dia tidak terburu-buru lagi, seolah-olah dia memiliki semacam kesadaran, seolah-olah dia juga tahu bahwa Lei Hai adalah sangkar. Seberangi malapetaka dengan ketenangan pikiran. Ye Chen mentransmisikan suara, sekali lagi menahan banjir, dia mengerti arti Jining Suang, jadi bagaimana jika dia tidak bisa keluar, dia mencoba lagi, dan dia semakin terluka, jika ini terus berlanjut, dia akan melakukannya mati. Lagi pula, itu bukan perampokan biasa. Yao Qi tetap diam, dan menyerah menarik banjir untuk menyeberangi bencana, tetapi sebenarnya membawa guntur dan kilat, dan naik ke langit, ingin memasuki jalan terlalu tinggi, sehingga klan prasejarah tidak dapat melakukan apapun padanya, dan Ye Chen dan Ye Fan tidak perlu terlalu pasif. Namun, dia tidak bisa memasuki Grid Dao, dan bukannya naik, dia dipukul dengan darah oleh petir Nirvana, hanya karena malapetaka Kaisar telah jatuh, dan tidak ada yang bisa menahan guntur dan kilat dari Kaisar Dao, dan secara paksa memasuki Dao besar untuk pergi ke surga. Bunuh aku. Sepertinya Jining Suang tidak bisa memasuki langit, tidak bisa keluar dari lautan guntur Kaisar, dan tidak bisa menyatukan mereka untuk menyeberangi malapetaka. Pahala dan kebajikannya lengkap. Dewa datang untuk membunuh dewa. Tubuh suci kuno mengguncang Sing Qiong. Sang Buddha datang untuk menghukum Sang Buddha. Tubuhnya sehalus momok surga, dan roh jahat itu luar biasa. Saya tidak tahu berapa banyak metode terlarang yang telah dibuka. Dengan pedang Suanyuan di tangan, saya bermandikan darah manusia prasejarah, dan aku terbunuh sampai gila. Untungnya, ibunya telah mendapatkan kembali kewarasannya, dan saat bertarung melawan langit, dia tidak lagi dipukuli secara pasif. Dengan air mata di mata Jining Suang, dia menyerah keluar dari lautan guntur, dan menyerah memasuki Dautai Sang Tian, membuka dunia besar dari segala hal, menahan guntur, dan menyerang Chang Miao sepanjang jalan. Dia ingin berkhotbah dan membunuh surga terkutuk itu. Bukan untuk orang biasa, hanya untuk suami dan anak-anaknya. Ledakan. Gemuruh. Malapetaka Kaisar menghancurkan dunia, dan gemuruh guntur bergema di seluruh langit. Fluktuasi perang juga sangat besar, dan gemuruh itu bahkan lebih kuat daripada gemuruh jalan Kaisar. Jining Suang sedang bertarung. Ye Chen sedang bertarung. Ye Fan juga bertarung. 3 anggota keluarga itu, 3 sosok berdarah, dan 2 kaisar, Tianming dan Ming, merasakan sakit di hati mereka. Dia tidak bisa menjadi seorang kaisar. Kalimat ini, tidak hanya Kaisar Ming ingin mengatakan, Daozu juga ingin mengatakan, saya benar-benar ingin memberitahu keluarga 3 orang bahwa harapan yang Anda pegang hanyalah keputusasaan. Tetapi kedua kaisar itu tidak mengatakan apa-apa. Ye Chen tidak akan meninggalkan istrinya. Ye Fan juga tidak akan meninggalkan ibunya. Mereka semua memiliki obsesi abadi, dan mereka tidak akan melepaskannya sampai mereka mati tanpa melihat keputusasaan. Ledakan. Gemuruh. Suara gemuruh menjadi semakin kuat, tidak hanya dari Jalan Taiko, Tianhuang, tetapi juga dari langit berbintang di surga. Benua Neter. Tembok kota yang berdarah runtuh satu demi satu, dan gunung serta sungai besar diinjak-injak menjadi neraka yang tak berujung. Nasib semua surga, keagungan bertahan selamanya. Para tetua Yuming melakukan adegan tragis, satu demi satu menyerang, dan satu demi satu menghancurkan diri sendiri, dalam pasukan iblis surgawi dan iblis jahat, halus dan cantik bunga darah mekar setan langit yang menulis film akan binasa bersama, dan mereka harus menggunakan darah dan tulang mereka untuk memperjuangkan alam semesta yang menyedihkan itu untuk generasi mendatang dan surga. Benua Suan Huang. Kehancuran timur, gurun barat, wilayah selatan, Beiyue Zongzu, dimanapun ada orang, ada perang besar, dan dimanapun ada perang besar, ada gunungan mayat dan lautan darah. 5 Raja Surga di area terlarang sedang bertarung, dan para biksu Suan Huang juga bertempur langit gelap, tertutup awan dan kabut berwarna darah, tanpa melihat cahaya. Perang. Suara mendesis menyebar ke seluruh 5 area terlarang, dari Kaisar Muda dari 5 area terlarang mereka juga bertarung, memikul misi kuno, dan menjaga area terlarang. Gerbang Great Chu All Heavens. Di luar tembok kota Nanchu, yang bisa dilihat sekilas hanyalah setan dan setan, padat dengan kegelapan, menutupi langit dan bumi, dan orang-orang seperti lautan setan. Perang. Para biksu Dacu berjuang mati-matian, setiap kali seseorang terbunuh, seseorang harus menebusnya. Ayah, apakah kita masih punya harapan? Situ Yun bertanya dengan wajah pucat. Ya, kata Situ Nan dengan nyaring, cukup tegas. Ya, ini juga jawaban dari Xiong Er dan Xie Yun. Mereka semua mengenakan baju besi,
dan mereka semua berjuang keras. Darah menodai mereka dan tembok kota, dan mereka semua merangkak keluar dari tumpukan orang mati ya, melalui keputusasaan yang kelam, ada juga harapan. Ketika kamu kembali, Dacu pasti akan ada di sana. Tanpa memberi jalan kepada laki-laki, istri dari tubuh suci memantulkan bayangan berdarah. Yeling juga ada di sana, wanita yang sama menyamar sebagai pria, memegang pedang dao yang berdentang, menjaga tembok kota Nanchu, selalu secara tidak sengaja melirik ke sisinya. Di masa lalu, setiap kali ada perang, setiap malapetaka, akan selalu ada pria kecil gemuk dengan rambut hitam di sisinya, tidak peduli kapan, tidak peduli bahaya apa yang dia temui, dia akan berdiri di depannya tanpa ragu-ragu, rela mati untuknya, dan rela menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sampingnya. Bunuh, bunuh aku. Jeritan di luar kota brutal dan haus darah. Itu adalah Raja Iblis, mengayunkan pedangnya dengan panik, menunjuk ke tembok kota Nanchu, pasukan iblis surgawi dan iblis jahat memukul Dacu dari langit berbintang, dan diblokir oleh tembok kota, dan mereka sangat marah sehingga mereka ingin menjadi gila. Pertempuran akan datang. Kui Yujiang mendesis, dan menebas jenderal iblis itu dengan telapak tangannya. Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah. Suara mendesis seperti guntur, dan semua raja dari dinasti Chu besar tidak ada. Bahkan Raja Dewa Shen Xuanfeng, yang kacau, ada di tembok kota, dan Qian Sangyue berdiri di sampingnya. Dulu dan sekarang, sebuah reinkarnasi yang hebat, ini dia dan Shen Xuanfeng yang bertarung berdampingan untuk pertama kalinya. Xiao Chen, Dacu Huangyan, Divan, Long Teng, dan Zhou Tianyi juga ada. Setiap kali ada perang, setiap kali Dacu dalam bahaya, keturunan kaisar tidak akan pernah absen. Dengan kata lain, semua orang yang bisa memanjat tembok kota datang, dan bahkan raja yang berperang melawan 5 ampas mengenakan baju besi kuno dan membunuh sampai tubuhnya berlumuran darah. Retakan, retakan. Prasasti Dewa Tian Xuanmen dan tablet Giok Yuan Shen yang tergantung hancur berkeping-keping. Setiap bagian meledak, dan satu orang harus mati. Suara berderak itu seperti lagu pemakaman, penghargaan untuk jiwa-jiwa heroik yang tewas dalam pertempuran. Kirim, bersenandung, bersenandung, bersenandung. Istana Lingqiao bergetar, tidak hanya karena marah, tetapi juga karena kegembiraan, suara ledakan mengguncang langit, dan cahaya menyebar, membantu Dacu dalam pertempuran. Akan melihat aula, ada orang lain yang ditambahkan. Itu yang dipegang Wu Lei, juga datang ke gerbang Tianmen, dan juga tergantung di samping Ruoxi, mereka berempat kadang cocok, kadang berpisah, setiap berpisah, mereka akan berlumuran darah, ekspresi mereka menyakitkan, keinginan ingin cocok bersama untuk menyelamatkan rakyat jelata, tetapi gagal lagi dan lagi. Dunia dewa dan hantu, Gatling saya adalah keterampilan magis tingkat se. Dunia hantu dan hantu, setan dan hantu adalah dewa favorit saya. Merekomendasikan 2 buku untuk semua orang. Keduanya adalah buku fantasi yang bagus dengan tema yang sangat baru. Dukunglah. Episode 2985. Apakah Anda kelelahan? Ledakan. Gemuruh. Dentuman kesengsaraan kaisar, seperti lonceng kematian neraka, bergema di alam semesta dan bergema di seluruh dunia. Guntur dao kehancuran kaisar menyelimuti langit dan bumi. Untaian dao melambangkan kehancuran, dan mereka ingin menghancurkan orang yang tidak mematuhi langit. Engah. 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 Di lautan guntur kaisar, Ji Ningsuang sering berdarah. Tubuh peri anggunnya terluka oleh guntur dan kilat kaisar. Qi juga menghancurkan obsesinya yang tidak bisa dihancurkan. Hati itu abadi, tubuh itu abadi. Obsesinya, juga keyakinannya, diliputi oleh lautan guntur lagi, dan dia dibunuh lagi dan lagi, dia tidak tahu kapan malapetaka kaisar akan berakhir, tapi dia tidak bisa jatuh. Ji, itu terlalu menakutkan, sangat menakutkan sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat suami dan anak-anaknya, bahkan jika dia kesurupan sesaat, dia mungkin akan hancur. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia tidak pergi untuk melihatnya, tapi bukan berarti tidak ada perang. Hong Huang masih menyerang, dan dia benar-benar ingin mati selamanya. Ye Chen dan Ye Fan masih bertarung, menjaga sampai mati, tubuh suci kuno berlumuran darah, tubuh momok berlumuran darah, dia terhuyung-huyung, dia terhuyung-huyung. Pertahanan pasif, pertempurannya terlalu menyedihkan. Dia akan mengekspos langit. Apakah kamu benar-benar akan menjadi pendosa abadi?
Langit berbintang berwarna darah dan deru kaisar klan prasejarah tidak hanya ganas, tetapi juga penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Itu benar, itu semacam kesedihan, kemarahan, dan kebencian. Pada saat ini, mereka tampaknya telah menjadi perwujudan keadilan, dan mereka tampaknya telah mewakili rakyat jelata di semua wilayah, menuduh Kaisar ke-10 dari Great Chu dengan nada kemarahan yang benar. Ye Chen diam, masih diam, memegang pedang berdarah Dao, menghalangi langit, mengabaikan orang-orang prasejarah. Keheningannya adalah kemarahan, semakin tenang dia, semakin menakutkan dia, seperti singa tidur yang akan bangun, menunggu Yao Qi membuktikan jalannya, bahkan jika dia tidak membunuh iblis dan iblis, seluruh prasejarah dunia harus membayar harga yang tragis. Sangat bagus, sangat bagus. Bunuh, bunuh aku. Kaisar klan Hong Huang berdiri di atas kereta giok, berteriak dengan keras, begitu keras hingga dia melompat, dan mengayunkan pedangnya lebih dari sekali, menunjuk ke langit dan pergi. Chen dan Ye Fan. Teratur, serangan prasejarah menjadi lebih ganas, dan sosok yang luar biasa membanjiri alam semesta. Pertempuran ini bukan tanpa penonton. Kedua Kaisar Tianming dan Ming sedang menonton, dan Zhu Xianjian juga sedang menonton. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Di lubang hitam, pedang eksekusi abadi berdengung dan bergetar. Gemetarnya mengkhawatirkan Jining Suang, tetapi jangan mati dalam malapetaka Kaisar, dan tidak akan terlambat untuk mati ketika iblis dan kejahatan menemukan posisi surga. Jining Suang hari ini bermanfaat. Dia tidak bisa mati, jika dia mati, kesengsaraan Kaisar akan dihancurkan. Ledakan. Tiba-tiba, raungan bergema di langit berbintang. Di perbatasan alam semesta suara, ada pilar ajaib, pilar sihir hitam pekat, yang turun dari langit dan dimasukkan ke langit berbintang, diukir dengan garis sihir, roh jahat mengamuk, berdengung dan gemetar, seperti sihir suara, membawa kekuatan sihir tertinggi. Itu adalah pilar Optimus. Pada saat itu, hati rakyat jelata menjadi dingin. Pada saat itu, hati kedua kaisar, Tianming dan Ming, juga setengah dingin. Pilar ajaib yang mengangkat langit bukanlah pilar sihir biasa, dan levelnya adalah yang tertinggi di wilayah kaisar. Mungkin, tidak lama lagi Kaisar Iblis Surgawi Puncak, akan muncul darinya. Kedatangan pilar Optimus adalah tanda, membuktikan bahwa langit telah terbuka, dan bahwa setan telah menemukan langit melalui aura kesengsaraan Kaisar Dao tertinggi. Ini hanya yang pertama. Setelah itu, pasti ada lebih banyak kaisar akan datang ke surga, dan malapetaka surga ini akan menambah lapisan bencana lainnya. Ledakan. Gemuruh. Pilar sihir membuat keributan, dan iblis yang berguling keluar, menggulung potongan-potongan iblis surgawi meskipun tertutup awan dan kabut, Anda masih bisa melihat mata merah itu, kejam dan suram, dan masing-masing dari mereka menjilati lidah merahnya. Saat keluar, sepertinya hantu jahat dari Kaisar Neraka, ingin datang ke dunia untuk membakar makhluk hidup. Membunuh. Ketika iblis surgawi keluar dari pilar sihir, dia bergabung dalam pertempuran kecuali mereka yang tetap berada di belakang pilar sihir, yang lainnya membuka gerbang domain satu demi satu, bergegas ke berbagai langit berbintang, dan membantai makhluk. Cepat, cepat hancurkan pilar ajaib. Para tetua surga menjadi gila, memobilisasi kekuatan tempur dari berbagai medan perang, dan pergi dengan gila-gilaan ke tepi alam semesta. Mereka semua menjadi gila, jika mereka bisa bertarung, mereka akan bertarung, jika mereka tidak bisa bertarung, mereka akan meledakkan diri mereka sendiri tanpa ragu-ragu, dan mereka akan meledakkan jalan berdarah untuk orang-orang di belakang mereka. Pilar sihir harus dihancurkan, jika Kaisar Iblis Surgawi lainnya turun, Zhu Tianzhen akan tamat. Jangan takut mati, bertarunglah denganku. Kaisar kera kecil meraung, dan lembu kui meraung. Kedua bersaudara itu satu di kiri dan yang lain di kanan. Yang satu membawa tongkat besi dan yang lainnya membawa kapak perang tubuh banteng, mengamuk sepanjang jalan. Bersamanya, ada Chen Yi, Di Jiuxian, Yao Xin, Long Jie, Raja Zhou Timur, Putra Dewa Bulan Matahari, Zhong Huang, Si Zun, Nandi. Terlalu banyak orang, dalam perjalanan untuk menyerang, mengorbankan asal mereka, membakar jiwa mereka, dan punggung mereka semua mencerminkan warna kematian, mereka tidak berencana untuk kembali hidup setelah pergi ke sana. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pedang Zuxian yang tersembunyi di lubang hitam bergetar lagi. Kali ini, gemetar karena kegembiraan. Tujuannya telah tercapai, memaksa Yao Qi untuk melintasi malapetaka, mengganggu alam semesta, dan mengungkap posisi langit.
Jadi, ini berdengung, jangan khawatir. Pilar ajaib telah datang, dan masih banyak lagi yang akan menyusul, hanya masalah cepat atau lambat. Dan Ji Ningsuang, yang sedang melintasi malapetaka, tidak memiliki nilai guna, dan semakin cepat dia meninggal, semakin baik. Kamu tidak berharga. Dongfang Singkong, Kaisar Emo pertama, menyeringai, melihat ke arah Tian Huang, dan menatap Ji Ningsuang yang sedang melintasi malapetaka. Dia tidak memiliki nilai guna. Senyum Kaisar ganas. Sosok Kaisar dalam keadaan malu, dengan rambut acak-acakan dan darah di sekujur tubuhnya. Sejak dia jatuh ke langit, dia dikepung oleh 9 Kaisar Chu, dan dia terluka parah berulang kali. Dibandingkan dengan yang lain, Great Chu Nine Emperor bahkan lebih sengsara, latar belakang mereka sedikit lebih lemah seperti Sky Burial Emperor, tubuh fisik mereka diambang kehancuran, dan Kaisar lainnya juga berdarah sampai ke tulang. Setelah menghancurkannya, aku akan menemukanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Kaisar Emo pertama mendengus dingin, menarik diri, dan langsung pergi ke langit. Menjadi kaisar. Tidak masalah jika dia menjadi seorang kaisar, surga akan ditindas dengan cara para kaisar, tidak hanya langit dan manusia yang akan ditindas, bahkan mereka yang menjadi kaisar pun akan ditindas. Dengan cara ini, kekuatan tempur Kaisar Dao akan sangat berkurang. Kemana harus pergi? Dengan dentang, Raja Perang melompat melintasi alam semesta dengan satu langkah, dan dengan tombak, dia menebas Kaisar Jahat pertama. Menyentuh dada Kaisar, Kaisar Bulan menopang penglihatan, menghancurkan tubuh Kaisar secara mengejutkan, cetakan telapak tangan Kaisar Timur luar biasa, dan darah serta tulang-tulang tubuh Kaisar terhempas langit menghancurkan bumi, mengabaikan tubuh fisik, dan melukai roh primordial Kaisar dengan parah. Sialan, kamu benar-benar pantas mati. Kaisar Emo pertama mendengus dingin, sangat marah, dan membuat pengorbanan darah dengan kekuatan ilahi dengan cara Kaisar, memukuli 9 Kaisar Chu dan terbang ke seluruh langit. Namun, Kaisar 9 Chu besar benar-benar menghentikannya. Aku tidak bisa pergi. Singkiong Barat, 9 dewa besar akan bertarung sampai gila, dan Kaisar Emo kedua ingin pergi, dan ingin pergi ke Tian Huang untuk membunuh Ji Ningsuang. Ya, itu akan menjadi malapetaka. Aku tidak bisa pergi. Di selatan Changmao, Yan Luo dari 10 istana berteriak dengan marah. Yan Luo di dunia bawah juga tabah, berjuang sampai mati. Pada saat ini, dia masih menyeret darahnya dia dengan tegas memblokir Kaisar Jahat ketiga. Aku tidak bisa pergi. Di kekosongan utara, Taisang Laojun, Jiang Taigong, Yuan Shi Tianzun, Master Tong Tian, Jenderal, dan Long Changji berjuang mati-matian untuk memblokir Kaisar Jahat keempat. 4 penggarap pedang puncak, Dong Huang Taixin, Ibu Abadi Yaoqi dan yang lainnya juga bermandikan darah, menghalangi Kaisar Jahat keempat di Ziwei Starfield seumur hidup. Seng Zun, Seng Huang, Diji, Dewa Raja Penciptaan, Kehidupan Kekal Pria, Dewa Naga dan yang lainnya memblokir Kaisar Jahat ke-6 di medan bintang Tianyuan yang berdarah. Raja Iblis menelan surga, Dewa Raja Penghancur, Jiang Taixu, Dewa Iblis-Iblis, Raja Abadi Yuhua, 9 surga Xuanfei, dan Feng Huang, mereka telah mempelajari semua yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka, dan memblokir iblis ketujuh Kaisar Jahat di medan bintang Yinming yang mati. Kaisar Xuanyuan, Xuangu, dan Kaisar lainnya memblokir Kaisar Jahat ke-8 di sisi lain galaksi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan Xuan Huang Zongzu mengguncang langit dan bumi, 5 Raja Surgawi dari area terlarang, Tianzu, Dimi, dan Kaisar Semu Tua dari area terlarang, telah mengorbankan darah mereka untuk Dewa Primordial, mengorbankan asal mereka, dan memblokir Kaisar Jahat ke-9 di Changmiao. Klan Abadi menghentikan Kaisar Iblis pada hari pertama. Kota Bebas Air Mata memblokir Kaisar Iblis untuk hari berikutnya. Di 11 medan perang Dao Kaisar, langit dan bumi runtuh, dan lingkaran keheningan menyebar tanpa batas. Tidak hanya para biarawan dari langit, tetapi juga setan langit dan bumi dimusnahkan berkali-kali. Membunuh. Tian Huang tampaknya telah menjadi target, tujuan iblis, dan gerbang domain ditopang. Setan dan iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerang Tian Huang. Bahkan jika Kaisar tidak datang, dia masih bisa membunuh Kaisar Du. Tidak ada cara untuk merampok orang, kami memiliki banyak orang. Perang. Para biarawan surga mengikuti satu demi satu. Puncak yang paling kuat menghalangi Kaisar. Dan mereka, dalam perjalanan ke Tian Huang, membangun tembok besar merah demi satu, dan tembok besar merah itu dibangun untuk Dongshen Yaoqi. Semoga dia menantang surga dan menjadi seorang kaisar.
Semoga dia membalikkan keadaan. Bunuh, bunuh aku. Tentara prasejarah masih bertempur habis-habisan. Namun, yang mereka serang bukanlah iblis dan iblis, melainkan Ye Chen dan Ye Fan, masing-masing dari mereka sangat berani. Demon Pilar, ada Optimus Pilar. Ketika mereka membunuh, seorang kaisar yang tidak dikenal dari klan Great Desolate mendesis, dan seluruh pasukan Great Desolate gemetar secara kolektif. Demon Pilar tampaknya menjadi mimpi buruk. Pada saat itu, serangan prasejarah berhenti. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik prasejarah semua mengalihkan pandangan mereka ke belakang, ekspresi mereka pucat. Ekspresi mereka terhadap Ye Chen adalah kemarahan dan tirani, tetapi ketika mereka mendengar datangnya pilar ajaib, mereka semua berubah menjadi ketakutan. Dibandingkan dengan Ye Chen, mereka lebih takut pada iblis langit. Jadi, sarang yang khas. Ye Chen terhuyung selangkah demi selangkah, ekspresinya yang acuh tak acuh menjadi sangat serius dalam sekejap. Kedatangan pilar Optimus membuktikan bahwa surga telah terungkap, dan iblis telah menemukan surga, akan ada lebih banyak pilar ajaib yang datang nanti, dan pasti ada kaisar yang hebat. Dia mengetahuinya, dan Hong Huang juga mengetahuinya. Hanya karena dia tahu, Hong Huang marah. Setelah menyerang begitu lama, Jining Xuang, yang telah melewati kesengsaraan, masih terbunuh sebelum langit terbuka. Ledakan. Ketika pertempuran berhenti, Chang Miao meraung lagi. Segera setelah saya melihatnya, retakan lain meledak, dan monster humanoid jatuh dari dalam, berlumuran darah dan kekuatan kaisar, menghancurkan langit berbintang. Benar, itu kaisar jahat. Kaisar jahat ke-10 telah tiba. Dia tidak datang dari alam jahat, tetapi jatuh ke surga dari jalan kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah kedua kaisar, Tianming dan Ming, menjadi pucat lagi. Mengapa 3 dunia surga, bumi dan manusia jatuh ke dunia manusia kecuali 3 kaisar iblis surgawi yang telah dihancurkan oleh Ye Chen, sudah ada 15 kaisar besar dalam malapetaka surga. Di sini, ada pilar Optimus lainnya. Di sini, ada kaisar iblis surgawi lain yang mungkin menjadi puncaknya, dalam perjalanannya. Setelah itu, akan ada lebih banyak pilar iblis yang datang, dan akan ada lebih banyak kaisar iblis. Bagaimana surga yang genting dan dunia manusia dapat menghentikan begitu banyak kaisar? Apakah energi surga benar-benar habis? Kedua kaisar bergumam dengan pucat. Ini, surga. Kaisar jahat ke-10 telah memperbaiki tubuhnya, ekspresinya tercengang, dan dia mengenali surga. Yang bisa dia lihat hanyalah sosok manusia, dan yang dia lihat hanyalah perang berdarah. Ada surgawi setan, setan jahat, dan biarawan dari surga. Apakah ini perang besar surga? Hancurkan Du Jieren. Di langit berbintang timur, kaisar jahat pertama mendesis. Dia terjerat oleh kaisar 9 besar Chu, tidak bisa datang, jadi dia harus mengirimkan suara kaisar jahat ke-10. Menilai dari nada suaranya, dia sepertinya mengenali kaisar jahat ke-10. Benar, mereka semua adalah pria dari alam jahat, dan mereka semua jatuh dari jalan kuno menuju surga. Menarik. Kaisar jahat ke-10 tersenyum pelan, seolah-olah dia bisa melihat seluruh langit berbintang dalam sekejap. Ada begitu banyak kaisar agung, begitu banyak iblis surgawi dan iblis jahat, termasuk pilar iblis langit, dan kaisar tribulator. Jalan Taiko ramai. Langit lebih hidup. Ada orang di sana yang telah melewati kesengsaraan kaisar, tetapi ada juga orang di sini. Itu sangat menyenangkan. Dengan senyum tipis, dia menggerakkan telapak kakinya, selangkah demi selangkah, dan langsung pergi ke langit. Pilar pengoptimalan langit dan pilar iblis telah dilepaskan, dan pelintas kesengsaraan sudah tidak berharga. Ledakan, ledakan, ledakan. Langkah kaisar berat, dan langit berbintang yang diinjaknya bergetar. Setiap kali langkah jatuh, akan ada suara gemuruh. Setelah berjalan dengan cara ini, banyak biksu dari seluruh dunia terguncang. Prestise terlalu kuat. Mundur, mundur cepat. Suku prasejarah di Tianhuang sepertinya merasakan kedatangan seorang kaisar, dan segera memerintahkan untuk mundur. Hong Huang mundur, dan berhenti menyerang Ye Chen dan Ye Fan. Dia menjatuhkan helm dan baju besinya, dan melarikan diri dengan kepala di lengannya. Dia tidak lagi dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan memandang kematian seperti sebelumnya. Dari klan kaisar kepada prajurit, mereka berlari lebih cepat satu per satu. Ini prasejarah. Ini adalah kumpulan makhluk pertama di dunia, yang mengaku lebih unggul, mereka galak terhadap para biarawan surga, tetapi mereka paling pengecut terhadap setan surga dan kejahatan. Kamu Chen, kamu akan menjadi pendosa surga.
Semua kaisar, kaisar semu, orang bijak, dan orang suci. Saat mereka melarikan diri ke ketiadaan, mereka semua memalingkan mata mereka kembali, dan semua menatap Ye Chen dengan ekspresi ganas. Ekspresi kesedihan dan kemarahan sangat kontras dengan sosok mereka yang melarikan diri. Adegan itu terlalu ironis. Membunuh. Prasejarah mundur, tetapi pasukan iblis surgawi dan iblis jahat datang, gerbang domain, satu demi satu, disangga di langit berbintang, masing-masing, ada gelombang sosok yang keluar, berkumpul ke lautan gelap, menelan semuanya cara inci demi inci dari langit berbintang, untuk membunuh ke langit, untuk menghancurkan pelintas kesengsaraan. Bersenandung. Ye Chen tetap diam, mencoba yang terbaik untuk membentuk kembali tubuh suci. Selama periode itu, dia juga melirik Ye Fan. Ayah melawan kaisar dengan ketenangan pikiran. Ye Fan yang gemetar mengepalkan pedang Kaisar Xuan Yuan. Seorang kaisar agung datang untuk membunuh, dan Ye Chen diharuskan bertarung. Dan iblis surgawi dan iblis jahat di bawah kaisar membutuhkan dia untuk bertarung. Sejak awal, dia telah memiliki kesadaran tertentu, dia akan tetap di sini sampai mati, dia akan berjuang berdampingan dengan ayahnya, dan dia akan berjuang untuk ibunya sampai dia mati.